Sebelum memasuki kajian kitab, marilah kita tawasulan agar ilmu kita menjadi ilmu yang bersandar ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa sahabah tabi'in tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa li jami'i malikatil muqarrabin bil khusus Sayyid Abdul Qadir Jailani wa ila jami'i awliya'illah aina makanu al-masyhur wal mastur wa bil khusus awliya'id tis'ah balaguddin fi Indonesia Sunan-Sunan Wali Songo wa jami'i awliya'illahi fi Madinati Tulungagung wa makhaulah wa khususan muassis Jamiati Nahdiyah Mbah Hasim Asy'ari Mbah Khalil Bangkalan Mbah Wabasullah Mbah Wahid Hasim Mbah Sahal Mahfud wa jami'il muassisina syaulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kadzalika khususan musannif hadzal kitab Sayyidus Sadat al-Alim al-Alamah Imam Atha'illah Sakandari rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Lan sedanten luhur kita sedaya mugi-mugi kelawan wasilah ngaos menika dipun tampi amalipun, dipun pangapura sedanten kelepatanipun. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman. Abtadi'u eta kese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Kenapa kita setiap memulai harus membaca basmalah? Di dalam hadisnya Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa idza kana hijratuhu lillahi wa lirrasul. Setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan orang yang berniat pasti akan diganjar dengan niatnya. Semua amal perbuatan itu bisa diniatkan untuk ibadah, tapi ada takyid, qayyidnya, pengikatnya adalah idza kana hijratuhu lillahi wa lirrasul. Amal perbuatan yang tidak ditujukan kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa diniatkan untuk ibadah, karena amal perbuatan itu yang qasimu ila qismaini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah amal khair, amal birri, dan amal syar. Amal syar ini yang tidak bisa kita niatkan untuk ibadah. Yang bisa kita niatkan untuk ibadah adalah amal khair atau amal birri, amal kebaikan. Amal soleh itu baru bisa kita niatkan untuk ibadah. Semoga saja kajian kita di malam hari ini tidak lain hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Walaupun sebenarnya di dalam kitab Hikam Imam Atha'illah Sakandari ini adalah pengembalian amaliyah kita kepada Allah, dan juga diberi ruh yang namanya ruh ikhlas. Kadang-kadang kita itu mendengar ajaran-ajaran yang itu sebenarnya jauh dari kata salimah, selamat amalnya, yaitu selamat dari riyaul khafi dan riyaul jali. Kadang-kadang kita mendengarkan banyak yang hanya berkedokkan agama dan mengaku duriyah Kanjeng Nabi, jubai dawa, imam maisak tambah, tetapi ketika beramal soleh itu hijrahnya tidak lain hanya untuk intisarul soy, tolabul jah, pencitraan, dan juga mengambil akan kewibawaan. Yang diwarisi dari Kanjeng Nabi itu amal soleh dan akhlak karimahnya, karena Kanjeng Nabi itu adalah suri teladan. Inna fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Kanjeng Nabi ada uswah hasanah. Yang kita warisi dari Kanjeng Nabi adalah amal soleh dan juga akhlak karimah, bukan keturunannya, bukan duriatnya, bukan makomnya, bukan derajatnya. Sementara ini yang banyak terjadi itu mewarisi akan derajat, pangkat, dan duriahnya, tetapi tidak mau mewarisi akan amal soleh dan akhlaknya, sehingga yang diwarisi akan keturunan tapi tidak mau menjaga akan amal soleh dan akhlak karimah yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Semoga melalui kitab hikam ini kita juga bisa mewarisi apa yang telah diwariskan oleh Kanjeng Nabi, yaitu suri teladan yang baik. Inna fi rasulillahi uswatun hasanatun. Hikmah yang ke-10 ini. Hikmah yang ke-6. La yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maut wa in tayyana zamanuhu li ala yakuna dzalika qadahan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Ihmadan itu artinya adalah padamnya hati nurani kita. Kodahan itu juga kehinaan di dalam basirah. Al-haqqu subhanahu la yukhliful mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala iku la yukhliful mi'ad, tidak akan nyulayani akan janjinya. Allah itu tidak mungkin berjanji dan tidak ditepati. Tetapi kalau manusia saiki tempe sore iso deli, bengi tempe isu gele bengi tempe, itu manusia. Tetapi kalau al-haq subhanahu wa ta'ala, al-haq itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kang maha suci sapa Allah, la yukhliful mi'ad, ora bakal nyulayani sapa Allah al mi'ada ing janji. Faman wa'dahu, sapane wong wa'dahu kang wis janji sapa Allah ing maulahu sapa maulahu. Faman sapane wong wa'dahu kang wis janji ing man sapa maulahu, yaitu Tuhannya. Sayan ing sawiji-sawiji wa in kana muayyanaz zamani, lamun ono opol waktu iku muayyanaz zaman, wis netep, sudah ditetapkan waktunya. Tumalam yakok, tetapi belum terjadi dalika mengkono-mengkono opal maupun kang den janjiake, tetapi tidak terjadi apa yang dijanjikan. Omongi di dalam ajaran yang kita pelajari, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alani ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Hei Muhammad, jika engkau ditanya mengenai aku oleh hambaku, maka jawablah, aku ini dekat, sedekat hablul warid. Hablul warid itu adalah kekang daripada kuda. Di mana aku di antara hati dan kekangan kuda itu, berarti kan dekat sekali. Siapa saja yang meminta kepadaku, pasti aku akan jawab. Fastajibuli, maka mintalah kamu jawaban dariku. Itu janjinya Allah. Tetapi kadang-kadang kita melihat apa yang dijanjikan Allah itu seolah-olah bagi diri kita tidak terjadi. Suma lam yakok dalikal maut, nuli lam yakok durung tumibo opo dalikal mautu, kang den janjiake. Fala yang bagi ayu sakikanlah, mongko raprayogo ayu sakikanlah ing yento ragu sapa manhu ing janji. Dalika ing mengkono-mengkono fisedeki wa'di robi ing dalem temene janjine pangerane, li jawazi ayakuna wuku dalikal waktu mu'allakon ala asbab wasurut, karena adanya keterkaitan daripada janjinya Allah itu dengan asbab. Karena makomika makom asbab, makom sebab akibat. Klausa pengen sugih yo kudu nyambut gawe, pengen warak yo kudu mangan. Awake dhewe jarine njaluk tok nang pengiran iso warak gak iso lek makome awake dhewe asbab, yo kudu dengan sebab akibat. Kaya kang ngambali ngene iki lek pengen sugih yo kudu nyambut gawe, pengen oleh pesenan mobil apa terakhir yo kudu ndang promosi lewat WA. Lah enek sing macet yo kudu ditagih, aja mung ndonga nang pengiran gak bakalan iso teko. Kudu usaha dhisik ikhtiar, parani ditagih. Ha engko lek sing ditagih malah gulung-gulung sing nagih luwih jungkir walik. Padha ae sing ditagih gulung-gulung sing nagih yo luwih jungkir walik, mergo wayahe setoran kreditan. Wae wis pasrahne nang pengiran wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wis tawakal nih namanya pengiran, pokoknya usaha dhisik. Wa idza azamta, lamun azamta wis katep ira, kowe iki duweni kehendak. Tapi ketika kamu berkehendak, berkeinginan, keinginanmu itu ada sebab akibatnya, mu'alakoh bi irodatillah, ada keterkaitan dengan irodahnya Allah. Kowe duweni kehendak, lek irodahmu gak dikersakne pengiran gak bakalan iso. Mongko awake dhewe ndongane mesti biidznillah, dengan izinnya Allah. Kita kemarin membahas kita nggak boleh ngatur awake dhewe, karena awake dhewe iki wis ana sing ngatur, yaitu Allah. Mung awake dhewe ora roh enek hardise, lek iso nginceng hardis, bobol hardise Lauhul Mahfuz iku luwih canggih timbangane bobol informasi nek Pentagon. Bobol hardise pengiran iki piye yo tawakal.
dengan ketawakalan, nggak perlu keahlian, tawakal. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Diinceng titik ngono bangga nggak kena emong tawakal. Ditagih dhisik kang kembali mulai dibayar ya wis pasrah ning pengiran, selesai. Sehingga kita tidak akan kecewa dengan apa yang sudah dijanjikan oleh pengiran. La yusakikan naga itu sakun. Janganlah meragukan kamu fil wa'di di dalam janji. Opo adamu wuku ilmaut. Tidak terjadinya yang dijanjikan. Seolah-olah tidak terjadi. Padahal Allah udah uni astajib lakum. Wis dongo sika kabeh ni ingsun astajib lakum. Pasti akan aku jawab. Mung jawabane itu terserah pengiran. Dan di waktu yang Allah tentukan. Dan atas pilihan Allah, bukan atas pilihanmu awakmu ndongone. Angga Bali, ya Allah kok mboten nyen kasil nih, kula pun ndonga ben dibayar. Lho iku lek pilihanmu karepmu. Lek karepe pengetan gak ngono kowe diuji dhisik, diwehi ujian ngono kuwi kuat ora. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kowe tak nagih wah dongaku iki mung makbul. Akhirnya kamu menjadi sombong. Ini berkat dongaku. Itu kita dijatuhkan dalam makom istidrak. Layu saki karena ka ojo ndadekne ragu ing sira fil wa'di ing dalem janji apa adamu ku ilmu. Wis ojo ragu babar pisan ketika seolah-olah doamu itu tidak terjadi. Wa in ta'ayyana zaman lamun wis den tentokake apa zamane. Artinya Allah telah menentukan bahwasanya siapa saja yang sholat itu pasti tanha anil fahsya wal munkar. Tapi kenyataannya awake dhewe sholat kok enggak tanha anil fahsya wal munkar. Sholatnya kok gak iso nglarang awake dhewe untuk melakukan kefasikan dan kemungkaran. Loh ini janji pengiran ini jadi tenanan apa kata aku iki sholat kok enggak iso beramal soleh, bersolat lali, berzikir lali. Artinya ketika janji itu seolah-olah tidak ada, janganlah menjadi penglihatanmu itu penglihatan yang hina. Li'alla yakuna dalika kodahan, supaya orang dadekake apa dalika mundure janji. Kodahan kehinaan fi basikotika ing dalam peningale iko. Oh kadang-kadang wah aku bari udu kekasih pengiran. Tunggu aku nggak tahu makbul. Sehingga kamu merasa hina. Ketika kamu berdoa, yakinlah doamu itu sudah dijawab oleh Allah. Doa dijawab atas kehendaknya, atas pilihannya, dan atas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Bukan atas keinginan kita, bukan atas pilihan kita, dan bukan atas yang kita, waktu yang kita tetapkan. Itu permisalan yang terjadi ketika doa kita diundur oleh Allah. Karena doa itu mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Donga niku adalah ibunya ibadah. Kalau muara daripada ibadah kita itu zikrullah. Jenengan ngeten iki kan eling pengiran, salat iku eling pengiran, donga iku eling pengiran, terus poso niku eling pengiran, sedekah niku eling pengiran. Muara daripada semua ibadah kita itu eling. Mongko wong Jawa kelek ngatani wis sing penting eling niku jadi bener. Karena setiap daripada ibadah kita itu muatannya adalah eling namanya pengiran. Mongko awake dhewe iki wis enggak perlu dikit, enggak perlu ibadah dalam artian karena semua nafas yang kita keluarkan, perbuatan yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, setiap detik itu adalah zikir. Nek mae pengiran. Salat kita itu hakikatnya muatannya adalah zikir. Tapi kalau doa, hakikatnya adalah ibadah, mukhul ibadah, ibunya ibadah. Ud'uni astajib lakum. Itu jawaban yang diberikan Allah adalah ganjaran yang diberikan kepada kita, ajrun, pahala. Sehingga ketika kita berdoa itu kita telah ibadah eling karo pengiran awake dhewe mongko diganjar karo pahala. Dan ibadah itu ketika kita lakukan ganjarannya mesti jazil, besar. Lalu para wali itu mempunyai keyakinan nunggu jawaban dari ibadah, dari doa itu ibadah. Awake dhewe lek donga kang ngambali iki ya Allah sing duwe utang ibu dan bayar sampai pengetan iki enggak dikabul-kabul nih, engko ngabulne ning gone akhirat. Berarti ibadah selama nunggu jawaban dari pengetan. Iku lek wali, tapi lek awake dhewe ya Allah, putunyan kabul itu semuanya ya Allah, ayo bayar angsuran gresah. Mergo awake dhewe kudu wali. Lek wali ki ndonga sepisan dikabulne seneng. Senenge mung sepisan, tapi ketika ndonga terus diundur jawabannya senangnya berkali-kali karena mempunyai keyakinan intidorul faraji minallahi ibadatun lam yakok dalikal maut falayam bagi ayusakikanna. Jika sesuatu yang diundur atau janji itu
itu tidak terjadi, fayam bagi ayah suka ayu sakikanlah ojo prayuga ojo sampai menjadikan kamu ragu dari visi deki wakti kopi lijawazi antaku nawuki dari kawat mualakon, karena adanya keterkaitan dengan sebab akibat dan syaratnya piye yo syaratnya awal dewe kurba jaluk namanya pengiran matek nenek pengiran. Lu kadang-kadang enek wali keakan wali ndonga bendino iku gak dikabul-kabul ning karo pengiran, sampai malaikat iki kasihan nek wali kuwi. Ya Allah, mbok nyen kabul ning wong niku ben bengi tawajuh nek nggone jenengan kok mboten nyen kabul-kabul. Ni jawabane pengiran piye, aku seneng rungokne dongane. Berarti ketika membuat Allah senang, walah wis dijawab sembarangane iku wali. Mongko kadang-kadang awake dhewe kok gak dikabul-kabul ning duwe ono keyakinan wah aku ki dongaku ben bengi iki berarti disenengi karo pengiran. Sabar, berarti awake dhewe dadi kekasih pengiran. Makom tertinggi nek donya iku dadi kekasih pengiran. Ketika ternyata doa kita itu disenangi oleh pengiran, sehingga gak dikabul-kabul nih. Mulai dikabul nih gak dungo nah matai. Kemelinti. Akhirnya gak dikabul-kabul nih kosek kat malaikat. Aku sih seneng dungone hamba aku sing sitok iki. Ayakuna buku adalikal wa'du mu'allakon terikat ala asbabi wasuruti istaktarol haku mongko bakal aweh pengaruh sapa Allah bekas sapa Allah ta'ala halimun lur sapa Allah bi ilmiah kelawan ilmune asar surut asbab dan surut itu semua atas pengaruhnya Allah yang memberikan asar, bukan karena doa kita, bukan karena sebab kita itu patek nemeh pengiran, bukan karena semua adalah irodahnya Allah, bukan atas ibadah dan amal kita. Sehingga ketika kita itu mempunyai keyakinan sandaran kepada amal perbuatan, wong amal perbuatan itu juga ciptaannya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan semua yang kamu lakukan. Kuwi ciptaane pengiran. Kalau kamu bersandar dengan amalmu berarti kamu akan menjadikan amalmu itu Tuhanmu. Sing kok sembah amalmu menjadi Tuhanmu. Podok lan balawi yang nyembah keturunane. Ngoten nggih Pak Abel nggih. Ginen-ginen. Gak patek aku, gak patek wani buat sing dikaji kitab hikam. Dunal abdi tanpone hamba. Jadi pengatuhnya itu bukan hamba tapi ya Allah. Wis ndongamu kaya apa, amalmu kaya apa, ikut sebenarnya tidak memberikan asar apa-apa. Gak manfaati namanya pengiran. Tapi manfaati namanya awake dhewe. Ayat rifa qadroh supaya ngerteni sapa hamba qadroh ing kuasane hamba. Oh isone mek ndonga ikhtiar wis ketetapane pasrahne namanya pengiran. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa yata'adab, dan jika seperti itu maka kamu mempunyai adab. Kowe ndonga tapi ngatur pengiran. Ya Allah tak kabulno. Ya Allah mugi-mugi lek nyen kabulne mengke sing dados presiden niki sinten badhe ingkang nyembah. Lah niku kan wis ngatur pengiran. Ya Allah lek mboten jan dadosne presiden. Anies niku Mas sinten niku? Naminipun Neno Karisman. Ndonga Neno Karisman. Ketika ndonga sampai memaksa Allah, ya Allah kalau seandainya pilihanku ini gak engkau kabulkan, sapa nek sing nyembah jenengan. Lha iki koyo ngatur pengiran. Wa ta'adab mongko duweni adab, wa ta'adab ma'arobi sertane pengiran, wa sakun ilahi fi ma wa'dahu mongko sakin tenang fi ilahi maring pengiran fi ma ing dalem apa-apa wa'dahu kang janji sapa Allah ing ma bi kelawan ma ing abdun bi kelawan ma wa yatma'innu ilahi dan bakal mutmainnah atine tenang wala yatasyakkak mongko ora bakalan ragu fidalika yang dalam mengkono janji wala yatazalzal dan tidak akan goyah apa itikodu keyakinane maring pengiran fi ing dalam janji. Faman kana ala hadzal wasfi sapane wong kana kang ana sapa man ala hadzal wasfi ing atase ikilan sifat fa huwa arif billah. Inilah yang dimaksud dengan orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ndonga Allah mampu ngono ae. Awake dhewe iki ngaji ngene iki ya wis Allah mampu, aja terus ngaji kok ben dipenakne rezekiku. Kene tak tahlilan, engko ben awake dhewe iki sok gede ditungokne ambek anake. Berarti awake dhewe iki berharap pamrih. Wis lek awake dhewe ngenekne rutinan ngene iki Allah mampu, tujuane patet namanya pengiran. Iku sing disebut dengan arif billah, man arafa nafsah arafa rabbah. Sapa sing ngerteni dirinya maka dia akan makrifat kepada pengiran taala.
salimul basito mongko selamat basito, munawwirus sariro mongko bakal padang peningale, wa illa fa'alal aksi mongko jika tidak melakukan seperti sifat itu maka kebalikan juga kenal pengiran. Awake dhewe kudu kenal pengirane awake dhewe, aja kenal setan. Wong lek kenal setan iki berarti bolone setan. Mulai takoki kenal setan boten ngoten mawon. Pak Kabari lek takoki kenal LC berarti ya kancane. Tapi lek ditakoki kenal Kanjeng Nabi kenal. Oh, Pak Kabari dadi terus lek takoki ya kenal setan ora kenal kok setan. Wong lek kenal berarti ya kancane. Padha ambek makrifat bilang, kenal ambek pengiran kenal. Mergo awake dhewe makrifat. Mergo awake dhewe yo hambane pengiran. Pun selanjutnya idza fatahalaka wijhatan mina ta'atufi fala tubali ma'aha an qala amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'atuf ilaika alam ta'lam anna ta'atufa huwa mawrudu alayka wal a'malu anta muhdihan ilaihi aina ma tukti ilaihi mimma huwa mawrudu alayka idza fataha laka wijhatan tatkalane buka sapa Allah laka bagi ira wijhatan ing pintu mina ta'atufi saking makrifat fala tubali mongko aja nganggep maha sertane dibukane pintu angkola amaluka ing yen to setitike apa amale ira fa inna mongko setune Allah ma fataha ora bakal buka ngono sapa Allah ing pintu laka bagi ira illa kejaba wa huwa yuridu hale pangeran iku berkehendak ayat taat fa ing yen to ngenalake ngono sapa Allah ilaika maring ira Allah yang mengenalkan didatnya kepadamu alam ta'lam apa to ora ngerti ira anna ta'atufa sesungguhnya makrifat huwa mauruduhu yang namanya makrifat wa hale pengiran iku mauruduhu nekanihu Allah alaika ing atase ira. Jadi yang dimaksud dengan makrifat itu Allah yang mendatangimu. Wal a'malu utawi amal-amal perbuatan anta muhdian kamu yang memberi hadiah ilahi maring Allah. Wa inama tuhdihi endi sing luwih utama kowe ngwayati hadiah ilahi maring Allah mimma saking apa-apa huwa utawi pengiran iku mauruduhu nekanine pengiran ya Allah alaika ing atase ira. Mang jarine amal perbuatan itu yang menciptakan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian semua. Wa ma ta'malun dan apa-apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang akan kita lakukan itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz dan itu diciptakan oleh Allah. Amal perbuatan kita itu tidak bisa kita hadiahkan kepada Allah. Wong sing nyiptakne Allah. Piye iki mang sing nyiptakne Allah kok hadiah nek neme pengirannya. Belum lagi amal perbuatan kita itu memang ditujukan untuk Allah buat Rasulnya atau tidak, kadang-kadang dengan tujuan lain, sholawatan ben laris dagangane, ngaji ben dilem wong liya, ngaji ben duweni jabatan pangkat derajat ngoten niku kok ape diadahne nek pengiran. Idza fataha laka wijhatan ketika Allah membuka pintu bagimu minat ta'atuf dari pintu makrifat fala tubali an qala amalu maka janganlah kamu itu mengira itu karena sebab amal perbuatanmu, amal solehmu, jangan mengira itu walaupun amal perbuatanmu itu segunung kalau itu semuanya tidak diberikan untuk Allah dan Rasulnya, tidak ditujukan untuk Allah dan Rasulnya, hanya untuk diri kamu sendiri, bukan untuk Allah dan Rasulnya, maka kamu tidak akan makrifat. Maka ketika kamu dibukakan pintu makrifat, jangan beranggapan itu karena amal perbuatanmu. Walaupun amal perbuatanmu itu sedikit, walaupun kamu itu banyak dosa, walaupun kamu itu banyak kemungkaran, tapi ketika Allah menghendakimu untuk jadi wali, kamu dibuat makrifat oleh Allah, itu tidak akan menjadi sulit bagi Allah. Anqalla amaluka, walaupun sedikitnya amal kamu, tidak akan menjadi sulit bagi Allah, karena Allah menjadikan kita makrifat itu bukan karena amal perbuatan kita, tetapi karena Allah memang yang menghendaki. Fa innahu mongko setune Allah ma fataha, fataha tegese ora buka, setune ora buka, ma itu fi'lun nafiyah, ma fataha ora buka sapa Allah ing pintu makrifat laka bagi ira illa kecuali wa huwa yuridu ayyata'arraf, kecuali Allah berkehendak ayyata'arraf ingin to ngenalake sapa Allah ilaika maring ira. Jadi yang dimaksud dengan makrifat itu adalah Allah yang mendatangimu, bukan dasarnya adalah amal perbuatanmu, tapi Allah memang menghendaki untuk mendatangimu. Wal amal, tetapi amal perbuatan itu anta muhdihan, kamu yang memberi hadiah
Oleh hadiah ini belum tentu diterima, karena hadiah itu juga yang diciptakan Allah, amal perbuatan kita itu. Dan jangankan hadiah yang kita berikan, amal perbuatan kita itu ditujukan untuk Allah atau tidak. Kalau tujuannya umpamanya kita pikir dan awet dewi itu pagi hari lancar, awet dewi sholat jamaah, tujuannya dunia, dimudahkan segala urusan dalam hal berdagang, dimudahkan rezeki dan jodoh, itu kan untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Maka amal perbuatan yang seperti itu tidak lain hanya hadiah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mana yang lebih utama, wa aina ma tu'tihi ilaihi mimma huwa mawrudun 'alaika, mana yang lebih utama, Allah yang mendatangi atau hadiah yang kamu berikan? Hadiah ya kadang-kadang tercampur dengan riak jali wa khofi. Lah Allah wis mengendaki ojo kok anggap amal perbuatan itu, jangan berpatokan bahwasanya itu karena amal perbuatan. Mulai ada orang sing makrifat, walaupun terlihat nggak tahu jamaah, nggak tahu dikir, nggak tahu kok ternyata lebih padat daripada kita sing begitu ngaji jogumun. Mungkin tadi sudah kendai pengiran. Makrifatullah ta'ala ya ghayatul matalib. Yang namanya makrifat kepada Allah itu adalah goyah itu akhir daripada tujuannya seorang yang mencari, wa nihayatul amali, dan pungkasan daripada angan-angan atau cita-cita. Cita-citanya awal dewi pada dasarnya nantinya dalam makrifat namanya pengiran. Perjalanan kita itu adalah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kita menuju Allah itu sangat jauh, dan jangan pernah merasa sampai. Mulai merasa sampai di pendengan, meskipun sampai dengan pengiran, maka jangan pernah. Kita tiap detik, tiap saat ada peperangan di dalam diri kita. Nuh itu adalah pasukannya hati, yang mana pasukannya hati itu membawa kita kepada makrifatullah yang disebut dengan hidayah. Hidayah ada tiga, hidayah itulah hidayah wasatul hidayah, nihayatul hidayah. Nihayatul hidayah itu adalah hidayah yang didatangkan kepada kita berbentuk cahaya, merupakan pasukannya hati. Kama'anan dulmah junubul qalbi, seperti halnya kesesatan, kegelapan itu adalah pasukannya hawa nafsu. Ini selalu perang di dalam diri kita. Tinggal mana Allah akan memenangkan. Wa idza akhadha ayun abdah, jika Allah menghendaki untuk menolong hambanya, amanat amadahu bi junudil qalbi, maka Allah akan menguatkan pasukan hatinya. Wa qata'ahu amadal akhir wa dulmi, dan akan membunuh, melemahkan pasukan hawa nafsunya, yaitu dulmah, kesesatan itu tadi. Semoga kita selalu dimenangkan oleh Allah untuk dikuatkan pasukan hati kita. Maka dari itu, ketika kita itu selalu berpegangan dengan talinya Allah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bagaimana kita itu syarat untuk berpegangan dengan talinya Allah, jangan tercerai-berai. Walaupun kita akan nas umat wahidah, kita diciptakan berbeda-beda, merupakan satu kemutlakan sunatullah dan tidak bisa kita pungkiri. Itu merupakan wujud kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu berbeda-beda. Tetapi kita itu umat wahidah. Fabasallahu nabiyina basyirina mundirin, dan juga Allah akan mendatangkan nabi-nabi sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai mengingatkan kita. Wa anzala ma'umul kitab bil haqqi, dan juga diturunkan kitab dengan kebenarannya. Untuk apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, ketika manusia itu berbeda pendapat, kembali kepada kitab, ditegakkan kitab untuk dijadikan hukum bagi manusia. Ketika mereka berbeda pendapat, wa makhtalafa fihi, dan mereka tidak akan berbeda pendapat illa kecuali illalladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Karena kita membaca, tapi setelah ada perbedaan itu akan didatangkan bayyinah oleh Allah. Alladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinah, pasti akan didatangkan penjelas bagian bainahum, bagi orang-orang yang melakukan permusuhan. Perbedaan itu mengakibatkan permusuhan, pertengkaran, tapi pasti akan didatangkan bayyinah oleh Allah, penjelas, penerang untuk yang bermusuh-musuhan itu tadi. Fahadallahu alladziina amanu, Allah
yang mempunyai hak untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Lima ikhtalafu fihi, bagi orang-orang yang telah berbeda pendapat di dalamnya, minal haqqi, dari kebenaran, bi'idnih, karena idinnya Allah, wallahu yahdi man yasha' ila siratin mustaqim, dan Allah memberikan dengan kehendaknya, memberikan hidayah kepada jalan yang terang benderang. Oleh hati kita itu, perjalanan itu banyak godaan, banyak rintangan, banyak jembatan, maka jalan suluk kepada Allah itu sangat jauh. Aslul kabir fis suluki as-suhbah, puncak dalam perjalanan menuju kepada Allah itu adalah pertemanan. Pertemanan itu bagaimana yang bisa mengingatkan kita perkataan atau keadaannya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertemanan. Pertemanan itu ada dua, yang pertama mursyid dan murid, orang yang pernah berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan murid yang tidak pernah berjalan menuju kepada Allah. Dibimbinglah murid ini oleh mursyid, atau murid dan murid kita ini sama-sama tidak pernah berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengingatkan. Mongko puncak pokok daripada suluk itu adalah pertemanan. Maka dari itu kita di PWLS ini tidak lain mengembalikan dakwah-dakwah para wali songo, perkataan dan haliahnya wali songo itu mengingatkan kita, karena perintis dakwah Islam di Nusantara ini adalah wali songo, agar supaya kita itu selalu mengambil ibrah, pelajaran, dan juga mengambil apa yang telah dilakukan oleh wali songo, agar kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo perjalanan kita itu masih jauh, kita saling mengingatkan, karena aslul kabir fis suluki asuh. Jangan sampai keraguan kita akan doa-doa yang diunduh oleh Allah nanti diberikan di akhirat itu menjadi kodahan fi basiratika, kehinaan di dalam penglihatanmu, wa ikhmadan linuri sariratika, dan padam hati nuranimu untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kajian kita berikan 5 Al-Qaidah ini adalah perjalanan religi daripada seorang suluk, seorang salik yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan ibrah bahwasanya beliau Imam Athaillah Iskandari ini telah membukukan, menulis perjalanan religinya, perjalanan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dituliskan, dibukukan di dalam kitab yang namanya Kitab Hikam 5 Athaillah Iskandari. Semoga memberikan kemanfaatan, dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi wa midada kalimati. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya husnul khatimah. Wa ya ayyuhal rajul min Mustafa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.